يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi riwayati fi hadisin sahihin hasanin wa fi sanadihi Abi Darda asqalu ma yudau fil mizan yaumal qiyamah taqwallah wa husnul khuluq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin mata'anallahu fituli hayati, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM beserta pengurus masjid yang mudah-mudahan selalu dijaga, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatid, para alim ulama yang mengajar di masjid yang mulia ini, kita doakan mudah-mudahan selalu ada dalam kesehatan. Juga guru kita semua Al-Ustaz Ki Haji Ustaz Enca Burhan melaksanakan umrah. Kita doakan mudah-mudahan ibadah umrah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberangkatan dan kepulangan mudah-mudahan diberikan keselamatan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah bapak-bapak, di sini kita akan sama-sama membaca kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 tentang masalah akhlak. Jadi akhlak itu banyak sekali, sampai kurang lebih ada 50 lembar, berarti 100 halaman. Itu masalah akhlak. Nah, perlu diketahui ketika ada orang yang dulunya maksiat, namun ketika dia taubat pada umur 50-60, itu jangan minder. Karena akhlak, ketika orang itu punya akhlak, itu akan menjadi penolong ketika nanti di mizan. Mana kata baginda Rasul, ternyata ada sahabat yang nanya dari arah depan. Kata itu seorang sahabat, "Ya Rasulullah, madinu, apa itu agama?" Baginda Rasul menjawab dengan satu kalimat, al-khuluq. Agama itu orang punya akhlak yang baik.
Terus dari arah kanan datang lagi, ya Rasulullah, madinu, apa itu agama? Sama jawabannya, agama itu adalah akhlak. Datang dari arah kiri, ya Rasulullah, apa itu agama? Kata baginda Rasul, agama itu adalah akhlak. Datang dari arah belakang, ya Rasulullah, apa itu agama? Baru baginda Rasul menjawab, huwa din huwa alla taghdab. Agama itu akhlak. Akhlak itu la taghdab, jangan suka pemarah. Subhanallah. Dua kalimat ini yang bisa menentukan nanti di mizannya Allah Subhanahu. Yang terakhir, kata baginda Rasul, pertama yang ditimbang apa? Awwalu ma yudau fil mizan husnul khuluq. Yang dihisab salat, tapi yang ditimbang akhlak. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu fahuwa as-salat. Yang dihisab, yang hisaban itu ketika orang ini mendapat buka catatan salat, tapi kalau yang ditimbang akhlak dulu. Hadisnya hadis sahih ya. Riwayat Imam Abu Darda. Kemudian setelah akhlak itu ditimbang, yang ditimbang lebih dulu bukan salat. Ternyata hubungan hablum minanas yang ditimbang nih. Pertama apa? Husnul khuluq, akhlak. Wasakha, berapa jauh ketika di dunia orang itu baiknya. Nolong orangnya itu sampai di mana? Sakha. Berehannya itu sampai di mana? Berarti ini khusus untuk orang-orang yang memang punya kelebihan harta. Nah, walamma khalaqallahul iman, ketika Allah menciptakan iman, iman itu makhluk Allah yang Allah ciptakan daripada cahaya. Kemudian iman ini sekaligus menentukan orang ini bisa masuk ke dalam surga. Ternyata iman itu bisa berbicara. Iman. Apa kata iman? Wa qala al-imam. Iman itu berbicara ketika Allah ciptakan. Apa kata iman? Allahumma quwwati. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Iman ujang, iman seorang iman. Ya. Bukan iman namanya iman ya. Makhluk iman itu berdoa minta kekuatan. Apa kata itu iman? Ya Allah, Allahumma quwwati, berikan aku kekuatan. Faqawahu bihusnul khuluq wasakha. Allahu akbar. Iman itu ternyata akan selalu bersemayam di hati seorang hamba Allah ketika seorang hamba Allah itu memperkuat imannya dengan apa? Husnul khuluq, dengan akhlak yang baik, wasakha, dengan pemurah. Subhanallah. Itu yang memperkuat iman itu baru tahu. Saya juga belajar sama ini kitab karang Ulumuddin kepada hadis Rasulullah. Jadi yang memperkuat iman itu dua. Pertama apa? Punya akhlak yang baik. Yang kedua berehan. Berehan itu pemurah, selalu membantu orang lain. Yang kedua, walamma khalaqallahul kufra, ketika Allah menciptakan kufur. Ini yang jelek nih. Ketika Allah menciptakan kufur juga berdoa kepada Allah. Kufur ya. Awas. Kufur juga berdoa, kan nanti jahanam akan berdoa, neraka jahanam bisa ngomong, semuanya bisa ngomong, surga pun bisa ngomong. Apa kata jahanam? Hal min mazid. Ya Allah, memang masih ada ini penduduk neraka yang dimasukin. Saking banyak, saking mucung Pak, itu kakinya ada di permukaan neraka. Ini juga sama, kufur akan berdoa, Allahumma quwwati, sama, ya Allah tolong berikan kekuatan untukku. Faqawahu bil bukhli wasul khuluq. Allahu akbar. Ternyata orang-orang yang banyak kufur nikmat Allah kepada Allah gara-gara dua, menyebabkan orang terjerumus kepada kekufuran. Dua, pertama dia itu pelit, yang kedua punya akhlak yang buruk. Siapa lagi juara pertama yang punya akhlak yang buruk adalah min Bani Israel, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Orang yang paling pelit itu adalah orang-orang Yahudi. Ma atahumullahu min fadli. Orang-orang Yahudi itu orang yang paling pelit ketika diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan atau apapun, terkenal sampai hari kiamat orang Yahudi itu orang pelit. Dia akan baik tapi dengan kejahatan. Bukan baik ya. Bukan baik, bahasanya dia akan mengorbankan hartanya tapi buat membunuh orang dari dulu.
Dia akan mengorbankan hartanya tapi untuk mengacaukan dunia. Itu orang Yahudi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi jelas ya, yang memperkuat iman itu apalah akhlak dan suka memberi. Yang memperkuat kufur itu apa? Pelit dan buruk akhlak. Yang selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis selanjutnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini baginda Rasul mengajarkan supaya kita berdoa. Berdoa Bapak-bapak. Ini buat diri saya sendiri. Kita pengen akhlak yang baik, harus berdoa, berusaha. Apa doa supaya kita punya akhlak yang baik? Yang pertama, Allahumma hasanta kholqi fahasin khuluqi. Ini ketika kita, ini kan doa ngaca ya. ngaca. Dua, udah ganteng akhlaknya baik, subhanallah. Allahumma hasanta kholqi fahasin khuluqi. Ya Allah, semoga Engkau tetap percantik wajahku dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Fahasin khuluqi, setelah itu perbaikilah akhlakku. Terus ada doa lagi, Allahumma inni as'aluka as-sihhata. Ya Allah, aku memohon kepadamu sehatkanlah jiwaku, wal afiata, jasmaniku selalu engkau mudah-mudahan selalu dipres itu apa? Selalu semangat, afiah itu. Lebih daripada sehat. Orangnya selalu pres terus. Semat kalau bahasa kita mah ya. Terus apa lagi? Ujungnya wa husnul khuluqi. Ya Allah, perbaguslah akhlak kami. Subhanallah. Makanya mudah-mudahan akhlak itu kedengarannya mudah, tapi ketika dilaksanakan sangat susah sekali. Akhlak yang paling tinggi itu apa? Yang pertama, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Paling susah. Ketika amarah sudah di puncak, kita bisa menahan terus memaafkan orang lain. Makanya kata baginda Rasul, ada gak dosa yang paling besar daripada Fir'aun? Ada. Siapa? Ketika ada orang yang meminta maaf terus kita tidak memaafkan. Nah, kita enggak memaafkan kepada orang yang minta maaf, itu dosanya lebih besar daripada Fir'aun. Na'udzubillah summa na'udzu. Orang sudah oser-oser tapi kita enggak. Oh, itu ternyata na'udzubillah bahaya. Dosanya lebih besar daripada sombong. Apaan? Saya masih sakit hati. Aduh, emang berapa kilo sakit hatinya itu? Baik. Jadi harus saling memaafkan. Yang selanjutnya, ini ada cerita menarik Bapak-bapak. Jadi saya sengaja semalam itu di mutolaah ya, senang gitu kisah-kisah ya. Jadi dulu itu ada pada zaman tabi'in. Siapa namanya? Al-Imam Fudel. Begini. Imam Fudel itu kan pernah diceritakan ya. Dulu itu mantan preman lah. Namun sekali dia taubat langsung Allah angkat menjadi wali. Ini kata Imam Fudel, karena ini kan orangnya pengalaman dulunya, pernah jadi preman. Jadi preman itu enggak semuanya punya karakter attitude yang brengsek, yang mengesalkan. Ada juga yang bagus attitude-nya, etikanya ada yang bagus. Mana? Ini buktinya. Li ayyu sahibani fajirun husnul khuluqi. Ahabu ilayya. Aku berteman, yang aku sukai lebih baik aku berteman dengan seorang fajir. Fajir itu apa Pak? Tukang mabok, tukang zina, semua daftar maksiat dia lakukan. Tapi dia punya attitude, tapi dia punya etika, tapi dia punya adab. Mungkin dulunya pernah mondok kali ya. Tapi dia punya akhlak. Itu lebih aku sukai daripada siapa? Daripada ayu sohibani abidun suyi al-khuluq. Daripada seorang yang tahajud setiap malam, baca Quran setiap hari, kata Imam Fudel. Sholatnya tapi dia punya akhlak yang buruk, salah satunya merasa hati ini lebih benar daripada orang lain. Bapak-bapak, mana sifat buruk seorang yang ahli ibadah? Dirinya lebih hebat daripada orang maksiat. Ternyata itu contoh orang yang buruk. Kata Imam Fudel, lebih baik aku berteman dengan orang pemabuk, penjinah, tapi dia punya attitude, tapi dia punya adab, tapi dia punya etikat, daripada orang yang puasa setiap hari tapi su'ul khuluq, bicaranya kasar, bicaranya keras. Salah satu sampelnya, ini kata orang ahli ibadah, orang ahli ibadah yang ngomong, kamu kenapa ninggalin sholat maghrib, sholat isya, dasar neraka kamu. Itu buruk, itu akhlak, hati-hati. Kamu itu pasti masuk neraka. Dia punya kapling dua kayaknya itu ya.
Udah disewa kayaknya nerakanya. Kamu masuk neraka, jangan dulu, nggak boleh. Orang yang tanda-tanda diterima ibadahnya oleh Allah ketika dia rajin ibadah, ketika dia dekat dengan Allah, maka semakin hati-hati dalam berbicara. Mudah-mudahan saya sendiri walaupun jauh ibadah kepada Allah, mudah-mudahan sekurang-kurangnya kita punya akhlak yang baik. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, ini cerita menarik Ibnu Al-Mubarak. Ibnu Al-Mubarak itu mantan polisi Mesir. Itu satu zaman ya tabi'in ya. Kalau Imam Ghazali udah ke sini, tabi'in salafus saleh udah ke sini Imam Ghazali. Kalau ini makanya kenapa menceritakan Imam Fudail kan berarti lebih dulu kan zamannya. Kenapa Imam Ghazali menceritakan Ibnu Al-Mubarak? Berarti lebih dulu. Kenapa menceritakan Rabi'atul Adawiyah? Lebih dulu. Beliau ini Ibnu Al-Mubarak. Kenapa menceritakan Uwais Al-Qarni? Berarti lebih dulu. Nah, Ibnu Al-Mubarak ini pernah seorang ulama besar dari Irak, Imam Fudail dari Irak, Imam Mubarak dari Irak. Kak Mubarak wa sahiba Ibnu Mubarak rajulan si al-khuluq fi safarin. Ibnu Al-Mubarak pernah jalan bareng sama orang yang punya buruk akhlak. Ini cerita menarik. Aduh, sama si ini lagi dalam hatinya nih. Jadi memang kalau bahasa kita mah yang menunjukkan jalan ini orang. Dan perjalanannya jauh. Ibarat bisa sampai dari sini ke Bandung. Itu di tengah perjalanan Ibnu Al-Mubarak menahan emosi, menahan amarah, lihat kelakuan orang ini yang akhlak yang buruk. Fakana yahtamilu minhu wa yudariyahu. Enggak berhenti orang itu memang menunjukkan akhlak yang buruk. Apa? Ketika melewati pasar, ashabul aswaq, teriak-teriak. Wah. Bapak-bapak lewat pasar, teriak-teriak nih orang. Woi, coba itu dong minta gratis ini, teriak-teriak. Itu akhlak yang buruk. Ada perempuan digodain, ditanyain, itu Al-Mubarak dicuekin aja. Ulama besar. Astagfirullahaladzim, sabar. Karena memang butuh orang yang penunjuk jalan. Nah, pokoknya hampir enggak kuat. Ya Allah kuatkan aku, ya Allah kuatkan aku. Kan mungkin bapak-bapak kita sendiri kadang-kala ada aja yang bikin keselin gitu ya. Karena karakter sebetulnya itu enggak sengaja atau memang enggak sadar atau gimana. Memang kadang-kala sudah seperti itu karakternya. Contoh kecil. Kita lagi makan ini ya, masalah attitude akhlak nih. Sering, aduh. Pernah saya lagi mondok tuh di Sukabumi. Lagi makan, ya Allah, dinampan kan? Pada buang gas pak. Dut. Astagfirullah, ini ujian. Oh seperti ini, ujian sabar. Tapi setelah itu saya lihat, oh ini baik ya. Orangnya baik. Nah, ketika sampai di tujuan, berpisah. Kata itu orang yang punya akhlak buruk. Wahai Ibnu Al-Mubarak, falamma faraqahu baka, nangis. Si orang yang gak punya attitude ini, orang yang akhlak yang buruk, nangis. Fakila lahu fi dzalika faqala bakaituhu. Kenapa engkau nangis, kata Ibnu Mubarak? Aku menangis karena aku akan berpisah denganmu. Aku menangis karena tidak ada ulama yang paling aku cintai kecuali engkau wahai Ibnu Al-Mubarak. Aku tahu, jadi merhatiin nih. Aku tahu engkau tidak suka melihat perangai aku, tapi terus terang walaupun memang engkau hatimu tidak suka kepadaku, tapi aku akan tetap mencintaimu. Akhirnya apa yang terjadi? Allahu Akbar. Farbaqiyatahu rahmatan lahu wa fariqtahu wa khalaqahu ma'al yufariqu. Akhirnya Ibnu Al-Mubarak juga itu menangis. Ternyata Ibnu Al-Mubarak mengatakan, pantesan dari tadi aku merasakan bagaimana Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Ketika saya harus berpisah denganmu, berarti Allah sudah melepaskan rahmatnya kepada kita. Ternyata waktu itu ketika Ibnu Al-Mubarak menahan amarah, menahan kesal, ketika itu penunjuk jalan yang punya yang buruk, ternyata Allah mengangkatkan derajat setinggi-tingginya Ibnu Al-Mubarak sebagai waliullah. Ternyata apa yang terjadi, orang yang buruk akhlak itu enggak nyangka bapak-bapak, dia itu sangat ngefans kepada siapa? Sangat ngefans kepada Ibnu Al-Mubarak. Nyumpan kan kita, orang itu ada kan memang karena enggak sekolah, enggak berpendidikan, dia rasa cintanya itu kadang dengan cara yang salah ada. Contoh,
waktu dulu umur 17 tahun ada PKL, ngajar dari pesantren ke kampung-kampung. Itu bapak-bapak siap-siap kalau ada tuh di dalam pedalaman kita harus ngeluarin. Jadi contoh, kita bertamu bapak-bapak, dia itu nyuguhin kopi, tapi join. Astagfirullahaladzim. Ini orang gimana sih? Nyuguhin kopi tapi bareng sama dia. Kang Ustadz kan masih muda lah katanya ya. Bang Fajar masih muda, 17 tahun. Disuguhin kopi sama dia. Join sama saya ya, kata. Iya Pak, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Banyakan dia minumnya. Gimana tuan rumah, kata. Minum. Udah gitu ngerokok dia kan. Masya Allah gudang garam merah. Sabar. Tapi baik. Bersyukur ada kamu katanya. Ini kalau nggak ada ustadz bisa ditenggelamkan katanya kamu. Kan orang gitu ya. Udah gitu teriak-teriak. Kamu mau gak ini sama ustadz? Ini ngerasa kan kita mah malu ya. Ada anak perempuannya. Udah kamu kawin aja sama saya. Astagfirullahaladzim. Katanya gimana sih ini saya bertamu ini? Oh memang itu rasa cintanya. Cuma nggak tahu cara. Kita hargain itu. Sebulan di sana, pulang dari sana, nggak ngasih uang, ngasih pete, ngasih kelapa tua, diiring, nenek-nenek ngiring, semuanya ngiring, punya beras dibawa beras. Oh ya Allah, itu cara cinta mereka kepada orang-orang yang punya ilmu agama. Itu kita harus banyak maklumnya. Makanya di sini disampaikan oleh Anas bin Malik, innal abda la yablughu bi husni khuluquhu a'la darajatan fil jannah. Nanti pada hari kiamat seorang hamba itu akan nyampe ke derajat yang paling tinggi di surga, yaitu dengan akhlaknya. Wa huwa ghairu abidin, walaupun dia bukan ahli ibadah. Bapak-bapak, dia bukan ahli ibadah. Maksudnya ya ibadahnya biasa aja. Kadang-kala enggak tahajud, sholat subuh gitu. Tapi awas, jangan punya pemahaman, saya mah enggak sholat juga enggak apa-apa, yang penting punya attitude, yang penting punya etika, yang punya adab, tapi tara sholat itu akhlak yang paling buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menganggap sholat juga itu udah punya akhlak buruk, istifafan anis sholatil maktubah. Ketika ada orang menganggap enteng terhadap sholat yang 5 waktu, berarti orang itu sedang menunjukkan akhlak yang buruk. Nah, selanjutnya wa yablughu bi su'i khuluqihi asfala dakriki fi jahannam wa huwa abidun. Allahu akbar. Orang itu akan nyampe dia punya akhlak yang buruk, akan otomatis secara langsung dimasukkan ke neraka jahanam wa huwa abidun, walaupun orang ini termasuk ahli ibadah. Memang ada Bapak, memang ada orang yang ahli ibadah masuk neraka banyak, pakai kita katakan banyak. Ulama juga banyak, cuman saya nggak berani menceritakan ada ulama nanti dimasukkan ke dalam neraka sama guru-guru. Jangan dulu katanya, bahaya kamu. Itu khusus sekret aja. Banyak orang yang sholat dalam kitab Riyadhus Shalihin, ternyata bapak-bapak, kenapa baginda Rasul itu keluar lagi dari surga? Karena baginda Rasul tahu ada umatnya yang masih mendekam di neraka. Ternyata pas ditanya, dia puasanya setiap hari, nggak pernah ketinggalan tahajud, hafiz Al-Quran, sering baca sholawat, tapi ada satu problem. Dia pernah mengusir ibunya gara-gara membela istrinya. Dia pernah membentak ibunya gara-gara membela istrinya. Dia bahkan pernah menampar ibunya gara-gara membela istrinya. Itu dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun kata ulama ahli tasawuf, orang yang hafiz Al-Quran itu masuk neraka enggak panas Pak. Orang hafiz Al-Quran nih masuk karena Allah menghargai Al-Quran yang ada di dalam jiwanya. Tapi kan malu, masa hafiz Al-Quran dalam neraka, kan gitu maksudnya. Nah, itu apa? Itu gara-gara enggak punya akhlak terhadap ibunya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Yang selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa solusinya? Bapak-bapak jangan minder. Aduh, saya ini baru bisa ngaji umur sudah 40 tahun, 50 tahun. Jangan minder bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak yang lebih dulu masuk surga daripada kita-kita ini. Kita enggak tahu. Sebab kata Imam Junaidi Al-Baghdadi itu adalah seorang pegulat, tapi akhirnya dia bertobat dan diangkat menjadi waliullah. Orangnya orang Baghdad.
Ada, walaupun dia bukan ulama besar, tapi arba'u turfa'ul abdu ila a'la darajat. Orang ini Allah akan angkat derajat setinggi-tingginya. Wa in qalla amaluhu wa ilmu. Walaupun amalnya sedikit, Bapak-bapak, walaupun ilmunya sedikit, bukan ulama, ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Pertama apa? Al-hilim, pemaaf, pemurah, orangnya cepat memaafkan orang lain. Al-hilim, orangnya banyak memaklumi orang lain. Hilim itu susah, Pak. Rasulullah itu lagi jalan sama Anas bin Malik, ditarik sama Arabiyun. Faja'a Arabiyun fahabadahu faqad asarahu ala a'nakihi atiqatihi. Ketika baginda Rasul lewat, ada seorang badui, tiba-tiba baginda Rasul ditarik, sampai lepas imamahnya. Apa kata itu? Wahai Muhammad, berikanlah apa yang telah engkau Allah berikan kepadamu. Falatafata wa yadhaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu. Maka baginda Rasul menengok dan tersenyum. Baik, kata baginda Rasul, wahai Anas, berikan apa yang aku punya. Maka diberikan. Itu sifat hilim. Kira-kira kalau ada ustaz digituin sama jamaah, berantem di luar, kita berantem katanya. Udah lama saya nggak berantem. Sifat hilim. 2, baginda Rasul sering dikerjain oleh namanya Nuaiman. Kemarin saya baca dalam kitab Al-Isobah. Ini sifat hilim nih. Ini Nuaiman memang keterlaluan. Nuaiman gini nih. Nuaiman itu pengen onta. Terus ada orang badui, orang pedalaman, bawa 10 onta. Nah, ini punya teman, salah satu sahabat namanya. Kata Nuaiman, kapilah, saya punya budak belian. Saya punya abid cerdas, tapi ini abidnya nggak hitam, katanya putih. Padahal bukan abid, itu sahabat. Kira pengen onta aja. Udah, itu kan mahal bapak-bapak beli abid. Itu yang 10 onta, kamu beli ya, pakai 10 onta. Nanti saya berikan abidnya. Mana abidnya? Tuh katanya. Itu bukan abid, itu sahabat Rasul. Padahal lagi santai, datang itu 10 kapilah. Ditarik, apa-apaan kamu ini? Kamu kan abid. Bukan, saya bukan abid, kata Sulaiman. Enggak, kamu bohong, kamu abid. Dibawa, Pak, diikat lehernya, diikat. Astagfirullahaladzim, laporan saya, siapa, Mu'ad bin Jabal, laporan. Pada laporan, ya Rasulullah, ini Nuaiman katanya bikin masalah lagi. Kenapa? Itu sahabat kita dijual, padahal bukan abid. Astagfirullahaladzim. Dikasih berapa? 10 onta. Maka baginda Rasul datang, Nuaiman, apalagi kau kerjakan? Cerita. Aku ingin onta ya Rasulullah. Akhirnya aku jual aja sahabat Rasul. Sudah diikat pak lehernya, udah digini aja. Maka baginda Rasul datang, dibawa 10 onta. Ini onta aku berikan, dan itu sahabat kami, itu bukan abid. Maka baginda Rasul itu enggak berhenti, terus tertawa. Itu kata Mu'ad bin Jabal, belum pernah aku melihat tertawa selama waktu itu. Ketawa terus. Dari mulai beli tertawa. Kan baginda Rasul enggak kuat lihat tingkah palu Nuaiman. Itu apa? Sifat hilim. Kira-kira itu mah bukan bercanda ya. Itu bikin masalah gede, itu bisa pidana, itu bener gak? Orang dianggap abid. Itu hilim. Yang kedua, wattawadu. Apa wattawadu? Rendah hati. Gak apa, kalau bagus di hadapan manusia jangan rendah diri. Tawadu itu adalah rendah hati. Man tawaddu'a faqad rafa'ahullah. Orang yang tawadu, rendah hati, Allah akan angkatkan derajat. Wa man takabbara faqad wadallah. Orang yang takabur, Allah akan turunkan derajatnya. Maksudnya apa? Kita jangan takut ketika ada orang-orang yang hasud. Ada orang-orang bapak-bapak di kantor nih, di kantor kan ada aja yang hasud ya. Sengkuni bahasa kita mah ya. Dijelek-jelekin ke atasan kita habis. Jangan takut bapak-bapak, pangkat derajat tidak akan pernah tertukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadapi orang-orang kayak gitu, wasjud waqtarib, banyak sujud, Allah pasti akan menangkan kita. Terus apalagi? Wasakho, pemurah, Pak. Ya semampunya, suka memberi kepada orang lain, suka menolong kepada orang lain. Terus apalagi? Wa husnul khuluq, dia punya akhlak yang baik.
wa huwa kamalul iman, itulah adalah sebaik-baiknya daripada iman. Makanya bapak-bapak, Uwais Al-Qarni itu luar biasa. Saya sudah ceritakan berkali-kali, tapi ini anak-anak kecil. Jadi sampai akhir hayatnya Uwais Al-Qarni itu nggak ada yang tahu dia itu waliullah. Makanya ketika meninggal yang nyolatin dari jauh bapak-bapak, 100.000 bahkan lebih, hampir setengah juta dikatakan. Itu orang kampung melihat nggak tahu ini yang nyolatin siapa. Ternyata yang ratusan ribu itu adalah para malaikat yang Allah turunkan dari langit, yang menjelma sebagai malaikat. Itu tidak satu kampung tidak cukup dari sejauh mata memandang itu menyolatkan jenazah Uwais Al-Qarni dari mulai malam, pagi, sore enggak berhenti-berhenti. Ternyata yang nyolatin siapa? Allah utus para malaikat. Justru orang kampung sendiri enggak ada yang tahu, enggak ada yang nyolatin. Jadi intinya apa Pak? Jangan takut, jangan takut ketika Allah sudah jatuh cinta kepada hambanya, walaupun itu ada di tengah-tengah lumpur berlian, tetap berlian. Makanya insya Allah nih yang hadir di sini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, siapa yang terakhir? Ini nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Luqmanul Hakim itu siapa Pak? Seorang kekasih Allah. Ada kan yang Allah tampilkan namanya dalam Al-Quran. Dia seorang orang Habasyah, tapi Allah cinta kepada Luqmanul Hakim, Allah tampilkan dalam Al-Quran. Kata Luqmanul Hakim ketika ditanya oleh anaknya, wahai ayahku, ayul fisali minal insan khairun, sebetulnya yang paling terbaik ada di dalam diri manusia itu apa? Yaitu ad-din, agama. Terus selain agama apa? Alladzina wal ma'adin wal, kalau bisa dengan harta, agama dan harta. Terus ada lagi, ada kalau bisa ad-dinu wal malu wal haya. Dia punya agama kuat, dia punya harta dan punya rasa malu yang tinggi. Ada lagi wahai ayah, ada al malu wal haya wa husnul khuluq. Dia punya agama, dia punya harta, dia punya rasa malu dan dia punya akhlak yang baik. Ada lagi wahai ayahku, ada lagi. Apa? Dia punya agama, punya harta, punya rasa malu, punya akhlak, pemurah. Terus ada lagi? Enggak. Ya bani, idza ista'amat fihil khamsu, jika di dalam diri seseorang ada 5 perkara ini, tafiyun taqiyun falillahi, maka orang ini orang termasuk orang yang paling bertakwa, orang yang paling bertakwa. Waliun wa minasyaitoni bariun, yakin setan tidak bisa menggodanya, dibebaskan daripada godaan setan, dan orang ini pasti diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlaku kepada siapa? Justru ini kepada ustadz, kepada ulama. Kalau ustadz nerangin sedekah, ya dia harus sedekah. Pertama kali sedekah. Kalau misalkan ustadz yang nerangin harus nolong orang dalam walau kana khosos, walaupun dia keadaan sempit, ya ustadznya harus duluan, ini sayanya. Kalau makanya berat bapak-bapak, berat. Orang yang masuk ke dalam neraka itu ahli ilmu. Kenapa? Dia ngomong tapi tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Harus tahajud, tara tahajud kumaha sih? Harus sholat subuh, sholatnya jam 6 kumaha? Harus sedekah. Ikan diambil kucing, ngamuk-ngamuk, gimana sih katanya? Nah gitu maksudnya. Makanya yang lebih aman itu adalah al-muta'allim, al-mustami, orang yang belajar, orang yang mendengarkan, itu yang paling aman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Nah itulah tentang bagaimana akhlak. Insya Allah nanti ya kita akan menerangkan tentang sekitar masalah akhlak, tentang sekitar masalah akhlak, bahkan termasuk akhlak yang baik juga apa? Husnul khuluq bastul wajhi. Orang punya akhlak itu tanda-tandanya bastul wajhi. Apa bastul wajhi? Wajahnya selalu tersenyum. Terus apa lagi? Wa badalun nida wa kaful ada. Enggak pernah menyakiti orang lain. Itu yang punya akhlak yang baik. Ketika dia bersedekah, awas, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini orang-orang yang amalannya akan dihapus ketika dia bersedekah. Kata Allah, jangan sekali-kali engkau hapus amalan sedekahmu
bil mani wal ada. Apa bil mani? Mengungkit-ungkit kebaikan yang telah diberikan, wal ada, dan menyakiti kepada orang yang memintanya. Kalau mau ngasih, ketika ada pengemis, ngasih 100.000 tapi sambil dicari kanan, ya itu enggak jadi. Dasar kamu kerja tuh jadi badut terus. Oh jangan, itu sakit itu. Jadi badut kan kerja dia, panas-panasan itu ngap. Nah terus apa yang terjadi? Ternyata kata baginda Rasulullah SAW, disampaikan oleh Allah, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Ya Rasulullah, andai saja kau infakkan seluruh hartamu sebesar gunung Uhud, agar seluruh manusia di dunia ini cinta kepadamu, enggak bakalan bisa mencintaimu ya Rasul. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi yang menumbuhkan rasa cinta itu siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak jangan heran, di dunia ustadz, di dunia ulama, persaingan itu enggak bisa lepas. Dalam artian ada permainan kotor bahasa kitanya. Bukan saja di dunia kantor, ya. Orang ini pengen cinta wibawa, bagaimana orang ini supaya masanya ke dia semua, terus dia sampai jelek-jelekin ke jamaahnya, jangan sama si ustadz itu begini-gini. Itu udah biasa. Terus apa sikap ustadz? Jangan ikut, jangan terpancing, fokus ngaji, fokus ngajar, sampaikan kebaikan, kehormatan tidak akan pernah ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berdoa. Ada yang sakit ya, terus ada yang sudah meninggal, istrinya Bapak Dodot ya, orang yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah jadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan raudhatun min riyadil jinan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.